Yang kaitkan penyerang bintang Emon dengan buzzer pemerintah mungkin sakit hati. Kasus penyeraman terhadap Novel Baswedan dibicarakan di mana-mana. Seorang bernama Bintang Emon tidak setuju dengan akun di media sosial karena mengunggah video yang mengkritik sidang kasus tersebut. Dalam video itu, dia mempertanyakan langkah jaksa yang menuntut terdakwa penyerang Novel dengan hukuman 1 tahun penjara. Inilah yang sedang ngetren saat ini. Mereka yang ujung-ujungnya mengkritik pemerintah dan turunannya kemudian diserang atau malah diancam. Kesimpulannya pemerintah yang harus bertanggung jawab. Siapapun yang menyerang dianggap sebagai buzzer peternakan pemerintah. Kesimpulan jahat yang dibuat oleh kelompok busuk. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Noni Gahral Adian meminta pemerintah untuk tidak mendukung para buzzer, termasuk yang menyerang komika Bintang Emon. Pemerintah tidak ada yang mendukung dengan buzzer. Apapun yang berhubungan dengan buzzer itu tidak ada yang mendukung dengan pemerintah, kata Doni. Doni pindah karena akun penyerang Bintang Emon itu bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi pemerintah. Doni mempersilahkan pihak yang meminta ulah para penyerang untuk melapor ke pihak kepolisian. Dia juga memastikan pemerintah tidak akan melindungi para pemilik akun penyerang tersebut. Pemerintah tidak di dalam posisi untuk mengatakan apa-apa karena buzzer itu. Mereka mendukung sendiri. Tidak dikoordinasi oleh siapa-siapa, kata Doni. Lucunya, ada orang-orang yang bikin kesimpulan sepihak yang dinilai pemerintah represif. Dari mana mereka bikin kesimpulan bodoh seperti itu? Satu hal yang logis, mereka ini sakit hati. Memang dari dulu sudah kecewa, tidak suka atau malah benci. Jadi apa-apa salahkan pemerintah. Semua masalah disangkut pautkan dengan pemerintah. Polanya sama dan beragam. Beberapa waktu yang lalu muncul drama diancam, diintimidasi, dan dibully oleh beberapa orang, mulai dari jurnalis, wartawan, akademisi, pengisi seminar, dan influencer. Isinya sama, menjadi korban. Tapi lucunya, tidak ada satupun yang mau dilaporkan ini ke polisi. Entah sengaja atau tidak, ini tampak memang disengaja, dibiarkan pembohong agar pendapat terbentuk dengan sendirinya. Beberapa kasus yang sama semakin membuat publik yakin jika pemerintah adalah dalang dari balik semua ini. Lagi pula, hingga saat ini belum diketahui siapa yang dibalik akun anonim yang menyerang Bintang Emon. Bisa saja serangan itu tidak terkait dengan komentar Bintang soal kasus Novel. Bahkan, bisa jadi mungkin akun tersebut sengaja dibuat oleh orang-orang yang berteriak negara represif. Seperti yang disampaikan Ade Armando, yang nyerang itu bisa siapa aja, bisa jadi pejabat, tapi bisa juga mantan pacar, bisa kompetitor, bisa orang yang dibayar meminta negara perwakilan, bisa keluarga orang yang konon dulu beli Novel Baswedan, atau bisa juga kamu yang melihat negara represif. Lihat saja nanti, Bintang Emon bisa laporkan akun ini, agar kasus ini diusut dan semua kebenaran jadi benderang. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, ya sama saja dengan yang lain. Teriak sebagai korban yang diserang di sini, tapi tidak melakukan apapun selain komplain. Teriak sebagai korban yang diserang di sini, tapi tidak melakukan apapun selain komplain. Opini publik jadi pembohong. Parah memang. Jika tidak, ini adalah orang yang ingin memperkeruh suasana. Itu tidak ada empati. Bilangnya ini kerjaan buzzer lagi. Intinya, jika menurut saya, ini adalah upaya untuk menyerang pemerintah. Saya tidak menuduh Bintang Emon. Saya hanya melihat ini digunakan, dirancang khusus atau spontanitas untuk membuat kesimpulan yang terus-menerus, yaitu perwakilan pemerintah. Pemerintah memiliki bisnis ternak buzzer. Masalah ini terus diulang berkali-kali agar terbentuk kepercayaan jika pemerintah harus bertanggung jawab di balik semua ini. Rejim busuk, rejim otoriter, rejim koplak, rejim represif, rejim tak ada otak. Inilah sumpah serapah yang dilontarkan oleh sebagian orang kepada pemerintah.
pemerintah tak makan nangka, tapi kena getahnya. Bagaimana jika membalikkan ini? Kita tudik narasi pemerintah represif digaungkan oleh buzzer sebelah. Ada pihak yang mengarahkan buzzer untuk menyerang pemerintah melalui permainan isu yang digoreng berulang-ulang. Semua bisa saja terjadi jika masalah ini tetap dibiarkan menjadi pembohong. Semua saling tudik dan saling tuduh. Mungkin ada yang memang terjadi ini. Bagaimana menurut Anda?